Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wanfa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Di permulaan pertemuan pagi ini dibacakan hadis Rasulullah SAW yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Sepatutnya kitab Riyadhus Shalihin ini ada di rumah setiap orang Islam. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini ringkasan hadis yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sepatutnya ada, terjemahnya banyak dijual ya. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah maksudnya ya. Sabda Rasulullah SAW katanya di sini, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Dibacakan lagi sekali, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Maksudnya Allah mencurahkan rahmat dan keampunannya. Malaikat mendoakan penduduk langit dan bumi semuanya, sehingga semut di dalam sarangnya, ikan di lautan, ikan di danau, ikan di sungai, semuanya mendoakan orang yang mengajar kebaikan untuk orang lain. Jadi jadilah setiap orangnya jadi muallim. Kita kadang-kadang setiap orang jadi muallim, jadi guru untuk dirinya, guru untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak cucunya, anak menantunya, guru untuk jiran. Sampaikanlah kebaikan satu hari. Itu bagusnya tadi kalau ada terjemah Riyadhus Shalihin ini ya, dibacakan satu hadis satu hari untuk anak dan istri, seperti yang diamalkan oleh jamaah sahabat-sahabat kita jamaah tabligh, membaca hadis-hadis sesudah sholat. Itu bagus sekali sebenarnya, kita amalkan di rumah. Dibacakan lagi hadisnya, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Allah mencurahkan rahmat keampunannya. Malaikat, penduduk bumi, penduduk langit, berapa ramai malaikat di langit kita tidak tahu jumlahnya. Penduduk bumi walaupun dalam hutan, katalah contohnya rusa dalam hutan, kijang dalam hutan, contohnya monyet dalam hutan, burung dalam hutan, semuanya, sehingga semut di dalam sarangnya. Berapa banyak jumlah semut? Tentu lebih ramai daripada manusia ya. Berapa banyak jumlah ikan di laut, ikan dalam air, tentu mungkin menyamai jumlah semut di darat barangkali. Itu semuanya mendoakan keampunan bagi orang yang mengajar orang lain. Ini fadilat mengajar. Fadilat mengajar. Jadilah kita tuh bercakap tentang kebaikan di mana saja berada. Sampaikan walaupun sedikit. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi hadis di sini mengatakan, tadi itu hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin belajar, kalau ada tazkirah dia duduk, kalau ada tausiah dia duduk, dia belajar. Kalau tidak sempat belajar secara langsung, mungkin dia belajar online ya, dipilih benda-benda yang baik, perkara yang baik dalam internet contohnya. Orang yang selalu belajar kan nanti katanya jalan ke surganya mulus. Jalan ke surganya mulus. Jadi lancar tidaknya jalan ke surga tergantung kepada rajin tidaknya orang itu duduk di majelis ilmu. Kalau rajin duduk di majelis ilmu,
insya Allah katanya sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, mulus jalannya ke jannah. Yang susah duduk dalam majelis ilmu nanti susah nanti di sana, pasti susah. Akan ditanya nanti, kamu dengar azan tak? Dengar. Kadang-kadang bukan satu azan satu waktu didengar, ada yang 2 azan 3 azan karena masjidnya, suraunya, musolanya berdekatan. Ditanya nanti itu, dengar azan tak? Dengar. Disahut tak panggilan azan? Disahut. Oh, alhamdulillah. Kalau dibilang didengar tapi tidak disahut, itu susah nanti. Kenapa kamu tak sahut? Nah, ditanya lagi nanti itu. Nah, orang yang rajin duduk dalam majelis ilmu katanya mudah jalan ke jannah. Dibacakan lagi hadis tadi riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Teks hadisnya bermaksud siapa yang rajin mencari ilmu, duduk sejenak di majelis ilmu, lancar jalannya ke jannah. Dia didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semua makhluk, ikan di air, semut di darat. Allah sendiri mencurahkan rahmatnya, malaikat segenap malaikat, seluruh malaikat mendoakan orang itu kalau orang itu mengajar orang lain. Jadi kita duduk dalam majelis ilmu dengan niat menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Itu tujuannya. Itu saja dulu ya 2 hadis permulaan. Kemudian kita nak lihat satu ayat dalam surah Al-Alaq. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu namanya surah Al-Alaq. Nah, boleh juga dikatakan surah Iqra, tapi namanya yang paling terkenal surah Al-Alaq. Kita ambil satu ayat saja. Nah, ini namanya tadabbur ya. Tadabbur artinya merenungkan, memikirkan ayat kalamullah. Yang mau diambil tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 14. Ayat nomor 14, ingat-ingat nanti. Kalau sempat saat pulang ke rumah buka Quran, kalau ada terjemahnya di rumah bisa ada terjemahan ya. Kalau tidak ada terjemahan Quran di rumahnya, itu masalah lagi tuh. Masalah. Kenapa perabot ada? Kenapa media genggaman ada? Quran terjemahan tidak ada. Nah, tengok ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu saja ya. Mungkin bisa kita baca ya. Alam ya'lam. Dibaca ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Mungkin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu saja. Alam ya'lam. Tidakkah orang itu sadar? Tidakkah orang itu tahu bi annallaha yara, Allah melihatnya 24 jam. Kita tuh diperhatikan Allah. Setiap orang diperhatikan Allah. Bukan diperhatikan saja lagi, dinilai. Kalau yang ada nilai. Kalau orang itu bernilai, dikasih nilai. Datang sembahyang subuh seperti beribadat 1 malam tak tidur. Bayangkan ya kalau baca Quran 1 malam tak tidur, berapa dapatnya? Bayangkan kalau kita sholat 1 malam tak tidur, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 1 malam tak tidur, berapa dapatnya? Itulah nilai yang diberikan kepada orang yang datang sholat subuh berjamaah. Itu maka Rasulullah SAW mengatakan seketika dulu, kalau orang itu sedar fadilat datang sembahyang subuh, sembahyang isya dan subuh, katanya kalau orang itu tahu mesti datang walaupun apa katanya? Merangkak. Matu garang. Iko jari itu musujitan. Sini hebat na balasan ni salat subuh berjamaah. Merangkak. Matu garang. Kalau bahasa Brunei merunggau. Merunggau katanya. Nanti aneh didengar ya. Kalau antum faham fadilat salat isya dan subuh berjamaah, dia mesti datang. Orang dulu ada ceritanya,
Yang buta pun datang. Ada juga cerita sahabat zaman dulu yang sakit-sakitan, sakit bertarung dengan maut, sakit nak mati, lah nak mati dibilang sama anaknya, sama keluarganya, bawalah ayah, bawalah bapak ke masjid. Pak, bapak kan sudah sakit-sakitan, ajal bapak kan sudah dekat, bawalah bapak juga katanya. Bapak tak tega, tak sampai hati mendengar hayya 'alal falah, tak sampai hati mendengarnya. Kalau bapak tidak ke masjid, dibawalah, diusunglah bapak itu ke masjid. Solatnya solat maghrib, belum habis solat maghrib, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ya, macam mana kondisi orang yang 5 menit, 10 menit lagi mau meninggal. Tidak mampu dia, disuruhnya ahli keluarganya mengusungnya ke masjid. Subhanallah. Itu ada dalam sejarah. Ada dalam sejarah. Kemarin kalau tak silap diceritakan seorang ibu yang di Batu Sangkar itu ya, di atas 80 tahun umurnya, dia berjalan ke masjid 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Sangat, kondisi badannya sangat lemah ya. Bukan lancar berjalan, kita lancar. Kalau di sana tuh masjidnya jalannya kalau mau pergi menurun, mau pulang mendaki. Dan dulu ada di sana tangga 100, janjang 100 namanya. 100 anak tangga mau dituruni, 100 anak tangga mau dinaiki. Nah, ibu tuh sabarnya. Lalu dia dicabut rohnya sesudah sholat maghrib, waktu berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ dicabut rohnya. Subhanallah. Jadi apa kata ayat tadi? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah orang itu tahu? Tidakkah orang itu insaf? Tahulah, insaflah, itu maksudnya. Bi annallaha yara, Allah melihat kita. Bukan melihat saja lagi. Kalau dalam ayat ini melihat, tapi maknanya menolong. Siapa yang mau datang salat subuh ke masjid? Orang yang ditolong Allah. Kalau tidak ditolong, tidak bisa. Kenapa? Dalam hadis dikatakan, waktu orang itu tidur, datanglah iblis membawa selimut, diselimutinya orang itu supaya tidurnya, kalau boleh jangan bangun waktu azan. Waktu orang tidur, datang iblis membawa tali, diikatnya. Katanya 3 ikatan, 3 bulan badannya diikat sama iblis. Subhanallah. Ada lagi pernah terjadi di zaman Rasulullah tapi jarang berlaku. Ada lagi sahabat yang tak datang salat subuh. Kemudian ternyata dia salat tahajud pun tidak. Sampai laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita itu Fulan bin Fulan sampai sekarang masih tidur loh katanya. Apa kata Rasulullah? Orang dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunih, kata Nabi Muhammad. Orang itu sudah dikencingi setan telinganya. La ilaha illallah. Jadi itulah kerja iblis, kerja musuh. Siapa yang mampu bangun? Orang yang ditolong Allah. Jadi Allah itu menolong kita. Itu maka kita wajib meminta pertolongan. Kita wajib meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita wajib meminta, karena kalau kita sendiri tidak mampu, karena musuh itu berat. Musuh berat, musuh setan iblis berat, musuh di dalam lagi yang beratnya. Musuh internal. Apa musuh dalam badannya apa? Ya? Ya? Nafsu. Nafsu itu musuh. Coba sampai diantar ke kubur, tidak ke masjid salat subuh, coba tuh. Hebatnya nafsu tuh. Sampai diantar ke kubur, tidak pernah sembahyang subuh di masjid. Cobalah tuh. Hebatnya nafsu. Selain nafsu ada lagi qalb. Ada lagi apa? Qalb. Apa tuh qalb? Hati. Nah, itu terjemahannya ya. Nafsu, nafsu juga. Bahasa kita pun nafsu. Bahasa Malaysia nafsu, bahasa Brunei nafsu. Karena nafsu itu tidak bisa diterjemahkan. Tiba di hati,
Kalbu hati dia cakap. Sebenarnya kalbu dengan hati itu tidak sama. Nah, kalau dilihat pada kebahasaannya di sudut bahasa, kalbun hati tidak sama. Jadi sebenarnya tidak perlu diterjemahkan. Dikekalkan saja macam nafsu. Kalbun, kalbu, kalbi boleh juga lah. Qaf ya, kalbi. Nah, dalam badan ada kalb. Kenapa dikatakan kalb? Karena kalbu itu bukan milik kita. Hati kita bukan milik Anda. Hati itu milik Allah. Kalau kita tahu yang kita perlu ditolong oleh Allah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, tolonglah ya Allah. Itu maka dianjurkan sebelum tidur baca ayat-ayat, surah-surah doa, termasuk ayat kursi, termasuk baca basmalah, termasuk baca Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, surah An-Nas, kalau mampu lah ya, atau istighfar. Artinya menyerahkan dirinya kepada Allah sebelum tidur. Ya Allah, saya nanti mau bangun sejam sebelum subuh ya Allah. Saya mau duduk di atas sejadah sebelum saya ke masjid. Saya mau menangis ya Allah. Ini Ramadan sudah dekat ya Allah. Mana tahulah ini Ramadan terakhir bagi diriku ya Allah. Ramadan tahun depan saya sudah terbaring di liang lahat ya Allah. Tolonglah ya Allah. Berdoa dengan bahasa dari hati. Itu cepat di proses doanya. Doa yang datang dari hati cepat diproses. Malaikat kagum lihat, wah hebatnya doa bapak ini, doa ibu ini. Orang lain tidak ada berdoa seperti itu. Lalu pintu langit terbuka serta merta. Subhanallah. Jadi alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah melihat kita, bukan melihat saja, melihat betul, memerhati betul, memantau betul, memonitor betul, membantu, menolong, membantu kita mengalahkan nafsu. Membantu kita melumpuhkan iblis. Bila iblis berhasil dilumpuhkan, bila nafsu yang jahat berhasil dididik, orang itu akan didampingi oleh malaikat. Bila malaikat bersamanya, semuanya senang. Yang susah jadi senang, yang berat jadi ringan, yang pahit jadi manis. Manis bangun jam 4. Manis bangun jam 3, 3:30, 3:30, setengah 4 kata orang sini. Enak perasaannya. Karena dia tidur awal. Dia mungkin jam 9 sudah tidur, 9:30 sudah tidur, jam 10 sudah tidur. Kalau dia tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 sudah 7 jam. Itu orang yang dibantu Allah, yang dibantu malaikat. Orang yang tidak dibantu Allah, tidak ditolong oleh Allah, mungkin tidur jam 12, jam 1. Sebelum tidur apa kerjanya? Kerja yang merupakan kesukaan iblis. Mengotori hatinya, membuat pikirannya kusut. Itu kerjanya. Membuat masa terbuang dengan sia-sia. Dirintangi oleh media genggaman. Patutnya sebelum tidur dengan kitabullah. Dengan kitabullah. Barulah tidurnya nanti diperhatikan Allah, ditolong Allah, disupport oleh malaikat. Iblis istirahat. Tapi bila orang tertidur, datang juga iblis membawa tali tadi. Itu untuk semua orang. Tapi orang yang ditolong oleh Allah, bila dia bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu zikir. Ataupun alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbukalah ikatan tadi satu. Kemudian orang itu berwudu, terbukalah ikatan yang kedua. Kemudian dia sholat ringan 2 rakaat, jangan panjang-panjang ayatnya. Terbukalah ikatan yang ketiga. Sesudah itu bebaslah orang tadi. Kalau subhanallah bangun tidur tidak ada alhamdulillah, berarti masih diikat. Tidak wudu, tidak sholat, berarti masih diikat. Jadi 24 jam kehidupannya dililit oleh ikatan iblis. Itu maka susah nak sholat, susah nak tutup aurat, susah nak berbuat baik. Karena yang kontrol kehidupannya musuh. Dia berkawan dengan musuh. Dia berteman baik dengan musuh. Banyak ayat Qur'annya tuh ya. Boleh dilihat contohnya surah Al-Kahf, surah Kahfinya orang awak. Di sana Allah mencela orang yang bersahabat baik dengan musuh. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu.
Bi'salil zalimina badala. Ayat 50 surah Kahfi ataupun Al-Kahf. Halaman 299. Bukan, sebelumnya lagi 297. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 299 betul. Halaman 299 ayat 50. Afatattakhizunahu. Kenapa kami jadikan iblis itu wa zurriyatahu dan anak cucunya aulia, teman baik kamu. Orang tuh dia berkawan dengan iblis, dia tidak tahu. Itu susahnya manusia ini ya. Dia di-like sama iblis, dijempol sama iblis. La ilaha illallah. Tidak sadar dia. Kenapa tidak belajar? Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Kenapa kamu menjadikan iblis itu dan anak cucunya? Iblis itu banyak pembantunya, anak cucunya. Menjadikan aulia. Aulia itu pembantu, kekasih, teman baik. Kamu jadikan musuh jadi teman kamu. Min duni, kata Allah, bukan aku, kata Allah. Kamu bukan berbaik-baik dengan aku, engkau memusuhi aku, berbaik-baik dengan musuh. Wahum lakum adu. Justru mereka itu musuh kamu. Kamu berteman baik dengan musuh. Bi'salil zalimina badala. Brengsek sekali lah pilihan kamu itu. Alternatif yang kamu pilih itu sangat jelek sekali. Nah bodoh mau dengan dani ya. Napal kama dengan dah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ayat tadi ya, ayat 14 surah Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Itu kalau kita belajar tuh ya, satu ayat itu belajar tapi matang, mengerti, faham dan diamalkan, selamat hidupnya. Tak usah belajar surah Al-Alaq itu satu surah ya. Satu ayat saja tapi dia faham. Alam ya'lam bi annallaha yara. Paham dia? Nah, kalau satu surah itu jumlah ayatnya 19. Ambil ayat satu saja. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia sadar Allah melihatnya? Melihat betul. Mengawasinya. Kenapa Allah melihat dan mengawasi kita? Yang kasih hidup Allah, yang kasih nyawa Allah. Bila orang itu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hidup matinya di tangan Allah. Tapi dia tidak sedar. Alam ya'lam. Tidakkah insan itu sedar? Artinya, ketahuilah, sedarilah, fikirkanlah. Allah itu bersama kita. Karena yang kasih nyawa Allah, yang kasih hidup Allah, yang kasih akal Allah, yang kontrol hatinya Allah. Ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini ayat-ayat doa yang mengatakan hati itu bukan milik kita. Kerja kita apa? Kondisikan diri Anda dengan kondisi yang terbaik. Time ke masjid, masjid. Time sholat, sholat. Time Quran, Quran. Jangan dekati kegemaran, kesukaan setan iblis. Itulah kondisinya. Pilih teman. Pilih teman yang terbaik. Teman yang mengajak ke majelis ilmu. Teman yang memikirkan ilmu. Teman yang memikirkan jannah. Teman yang memikirkan Allah. Ada seorang profesor berpesan katanya, orang itu kalau tidak ada Allah di hatinya, tidak ada jannah dan nar di hatinya, tidak dipikirkannya jannah, surga, tidak dipikirkannya azab neraka, tidak dipikirkan. Allah tidak dipikirkan, tidak ada dalam hatinya pemikiran untuk Allah. Itu kata ulama, seorang profesor mengatakan itu insan yang sangat brengsek katanya. Jadi kita diurus Allah, kita dihidupkan Allah, kita dikasih tenaga, dikasih akal, dikasih hati, dikasih nafsu. Nafsu pun milik kita tapi yang mengendalikan Allah. Kalau kita pilih kondisi yang baik, suasana yang baik, Allah akan didik nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah namanya. Yang kemarin waktu salat subuh dibaca ya, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini kawannya malaikat. Nafsu yang baik pendampingnya malaikat.
nafsu yang jahat pendampingnya setan iblis. Itu ada dalam buku Roh namanya. Banyak jual di kedai. Kalau ingin mengetahui tentang seluk-beluk nafsu, mesti dibaca buku Roh, terjemahan dari bahasa Arab ya. Di sana dikatakan nafsu yang baik temannya malaikat. Kalau temannya malaikat, Allah bersamanya. Jadi lancar, amal saya itu lancar, mulus, tidak pernah sangkut. Nafsu yang jahat, ini bab nafsu ya. Nafsu yang jahat partnernya setan iblis, susah. Nafsu yang kadang-kadang oke, kadang tak oke, itu kadang-kadang dengan malaikat, kadang-kadang dengan iblis. Itu tak ada kestabilan, tidak ada istiqamah. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kami ingin istiqamah ya Allah, konsisten. Jangan mendampingi setan, jangan mendampingi musuh. Begitulah ya. Jadi ayat 14 surah Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Allah itu melihat kita, memperhatikan kita. Allah itu mensupport kita, mendukung kita, membantu kita. Didekatkannya orang itu dengan malaikat, didekatkannya orang dengan majelis ilmu, didekatkannya dengan orang-orang saleh. Lalu senang berbuat taat itu. Orang yang duduk dalam majelis ilmu selalu, tadi dikatakan mudah jalan ke jannah. Kenapa? Duduk dalam majelis ilmu seperti ini menghanyutkan dosa. Dosanya hanyut. Nanti dah selesai majelis, Allah mengumumkan, katanya, pulanglah ke rumah masing-masing. Kamu sudah dikasih keampunan. Kumu maghfuran lakum. Itu dari satu hadis ya. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, saat dia berpisah, pulang ke rumah masing-masing, Allah mengumumkan, kumu maghfuran lakum. Pulanglah, dosa sudah ampun. Satu hadis lain mengatakan, setiap ada perkumpulan, datang malaikat berkerumun di sini. Malaikat landing di sini, turun di sini, melihat berapa orang muslimin, berapa orang muslimat. Kemudian nanti dilaporkan kepada Allah, ya Allah, di Masjid Taqwa Kampung Padang Alai mereka mengadakan tazkirah tausiah subuh. Ini orang-orangnya. Dilaporkan sama malaikat. Lalu saat Allah menerima laporan, panjang ceritanya nih hadis ini. Terakhir sekali, kamulah saksiku, dosa mereka sudah ampun, kata Allah. Kemudian malaikat mengatakan, ada seorang tuh katanya dia tidak sampai habis dia duduk. Ada urusannya. Dia duduk 5 menit saja. Macam mana kedudukannya? Itu pun karena diberi keampunan juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi keampunan. Kita menimba ilmu, kita belajar untuk menyampaikan. Kalau kita menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan kepada orang lain, kita tergolong ke dalam orang yang diberi keampunan oleh Allah, yang didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semua masyarakat di langit, semua penghuni di bumi, di darat dan di air, semua mendoakan. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ya Allah ya Karim wa ardina wa arda anna ya Karim ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir ini ya Allah. Kekalkah kami dalam hidup istiqamah sampai meninggal dunia ya Allah. Kami ingin dicabut ruh kami di hari yang kami meninggal, kami masih berjalan ke rumah-Mu lagi ya Allah. Kami masih memegang kitab suci-Mu lagi ya Allah. Tutuplah usia kami di hari yang kami meninggal itu. Kami masih memegang Al-Quran ya Allah. Masih baca Quran di rumah, disaksikan oleh istri dan suami dan istri ya Allah. Disaksikan oleh anak-anak dan ahli keluarga yang akan menjadi contoh mereka setelah kami tiada kelak ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampunkanlah dosa mak bapak kami, datuk nenek kami, kakek kami, ompong kami, sanak saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Dosa orang-orang kampung ini, pemimpin kampung ini ya Allah, pengurus masjid yang sudah mendahului kami, pengurus masjid yang masih kekal sekarang ya Allah, ampun dosa mereka semua ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan kami semua menjadi pewaris Jannatul Firdaus ya Allah.
Jadikanlah kami menjadi pewaris Jannatul Firdaus yang mujibat sailin. Ampunkan semua dosa orang Islam di mana saja berada ya Allah, di timur dan di barat, yang masih hidup yang sudah meninggal ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.